Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarni, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Saya akan berbagi praktik baik mengenai pembelajaran model Project Based Learning. Praktik baik yang akan saya bagikan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Situasi, kondisi yang melatar belakangi masalah, mengapa praktik baik ini layak untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Selama ini, siswa kelas 10 masih kesulitan menulis puisi. Kesulitan tersebut disebabkan oleh model dan media yang digunakan guru masih monoton. Siswa tidak dapat menemukan ide dalam menulis puisi. Oleh karena itu, dalam praktik pembelajaran ini, saya menggunakan model project based learning dengan menggunakan media alam sekitar layak dijadikan praktik baik pembelajaran berorientasi HOTS. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan agar dapat digunakan sebagai sarana saling berbagi apabila ditemukan permasalahan yang sama dan dapat digunakan sebagai referensi untuk memecahkan masalah siswa agar lebih mudah dalam menulis puisi. Penggunaan model project-based learning membuat siswa lebih aktif, hasil pembelajaran berupa produk nyata bukan sekedar konsep atau teori. Pembelajaran PJBL akan memberikan pengalaman nyata bagi siswa. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah melaksanakan praktik pembelajaran secara optimal dengan menggunakan media alam sekitar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai harapan. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Beberapa tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, terbatasnya kemampuan guru dalam menyajikan pembelajaran yang mengutamakan keaktifan siswa. Yang kedua, guru belum memaksimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru belum memaksimalkan penggunaan media sosial untuk mengumpulkan hasil proyek. Yang keempat, siswa belum bisa menyelesaikan proyek tepat waktu. Yang terlibat dalam hal ini yaitu yang pertama, guru dan siswa sebagai pelaksana kegiatan. Yang kedua, wakakurikulum, pemeriksa dokumen modul ajar dan memberikan paraf. Yang ketiga, kepala sekolah, yaitu untuk menandatangani modul ajar dan memeriksa kelengkapan perangkat pembelajaran. Yang keempat, rekan sejawat untuk melakukan diskusi terkait masalah yang dihadapi. Yang kelima, guru senior untuk memberi masukan terkait masalah yang dihadapi. Aksi, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya, atau materi yang dipergunakan untuk melaksanakan strategi ini. Yang pertama, kaitannya dengan terbatasnya kemampuan guru dalam menyajikan pembelajaran yang mengutamakan keaktifan siswa, maka saya akan menggunakan model pembelajaran inovatif dengan menggunakan pembelajaran abad 21 agar siswa lebih aktif. Guru hanya sebagai fasilitator, yaitu menggunakan model PJBL. Kaitannya dengan guru belum memaksimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran dengan menggunakan handphone untuk menyelesaikan proyek, anak-anak lebih antusias dalam mengerjakan proyek. Yang ketiga, kaitannya guru belum memaksimalkan penggunaan media sosial untuk mengumpulkan hasil proyek dan juga dapat memberikan penilaian. Yang keempat, siswa belum bisa menyelesaikan proyek tepat waktu, maka saya akan memantau secara intens dan mengingatkan untuk mengumpulkan tugas sesuai kesepakatan melalui pesan di grup WhatsApp. Yang berikutnya berkaitan dengan bahan ajar dan media ajar, saya menggunakan bahan ajar LKPD. Berkaitan dengan penilaian, saya juga menggunakan lembar penilaian untuk menilai secara keseluruhan dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Saya melakukan koordinasi dengan guru serumpun dan guru senior untuk menghadapi tantangan yang dihadapi untuk mendapatkan beberapa solusi. Saya juga melaksanakan konsultasi dengan kepala sekolah terkait dengan pelaksanaan pembelajaran untuk mendapatkan arahan dan masukan dari kepala sekolah. Terkait dengan materi dan sumber belajar, saya menggunakan buku paket dan berbagai sumber dari internet. Refleksi. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan. Apa hasilnya efektif atau tidak efektif? Dengan menggunakan media alam sekitar dapat dilihat hasil LKBD yang dikerjakan siswa, mereka lebih mudah menemukan ide untuk menuangkan apa yang ada dalam imajinasinya, sehingga mereka lebih mudah dalam menulis puisi, karena mereka langsung mengamati hal yang nyata dibandingkan mereka hanya diminta membuat puisi berdasarkan imajinasi tanpa ada stimulus berupa objek yang nyata. Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon orang lain terkait dengan model pembelajaran PJBL menggunakan media alam sekitar yang digunakan adalah baik, karena dengan media alam sekitar, siswa lebih mudah dalam menemukan inspirasi untuk dituangkan dalam membentuk puisi. Apa yang menjadi faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan? Keberhasilan pembelajaran model PJBL dengan menggunakan media alam sekitar dapat dilihat dari hasil pekerjaan siswa melalui LKPD yang diberikan oleh guru. Nilai dalam LKPD, semua kelompok memperoleh nilai di atas kriteria ketuntasan minimum. Selain keberhasilan pembelajaran model PJBL melalui LKPD, juga dapat dilihat melalui nilai evaluasi yang dikerjakan siswa melalui Google Form. Dari 30 siswa yang hadir, hanya 2 anak yang belum mencapai nilai ketuntasan minimum. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Pembelajaran keseluruhan adalah bagaimana seorang guru dapat berkreasi dalam menggunakan model maupun media pembelajaran untuk keberhasilan pembelajaran yang dilakukan. Sintak pembelajaran model PJBL ada 6. Yang pertama, penyajian masalah proyek. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memantau siswa dalam kemajuan proyek. Kemudian, sintak kelima yaitu penyajian dan penilaian proyek. Selanjutnya, yang keenam yaitu mengevaluasi hasil proyek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi ini bisa berjumpa kalian kembali dalam suasana yang syahdu seperti ini ya, mendung-mendung syahdu. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan terlebih dahulu. Tempat tujuh syurga doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Absen terlebih dahulu ya. Hari ini masuk semua. Ada yang Ada yang berangkat siapa? absen 13. Pernah nggak kalian punya sebuah impian? Pernah. Punya? Ya. Baik, saya mau tanya coba, impian tadi itu kira-kira bisa nggak kalian tuangkan dalam bentuk puisi? Bisa. Bisa? Iya bisa. Betul ya, yang namanya impian ataupun harapan kita itu bisa kita tuangkan ke dalam bentuk puisi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari menulis puisi. Nah, sedangkan tujuannya di sini ada yang bisa membacakan. Bisa dibacakan, Mbak? Setelah mengikuti pelajaran dengan model proyek berani PJBL dengan mengamati objek dari lingkungan sekitar, diharapkan siswa dapat menulis puisi dan menanggapi puisi yang ditulis teman dengan puisi. Nah,
Kira-kira nanti tujuan pembelajaran kita seperti itu ya. Namanya menulis itu adalah sebuah keterampilan untuk menuangkan gagasan atau ide untuk dituangkan menjadi bentuk tulisan. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan kembali. Nah, di sini karena kita tadi menyepakati adalah medianya adalah alam, maka di sini media alam itu adalah yang meliputi perkampungan bisa. Objek-objek yang ada di sekolahan ini apa aja bisa, termasuk gedung ataupun suasana lingkungan sekolah ini juga bisa ya. Seperti itu ya. Jadi semuanya itu berkaitan dengan pengamatan benda di alam sekitar ini, objek yang ada di alam sekitar ini ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ini langkah-langkahnya adalah yang pertama, bisa dibacakan bersama. Menentukan tema, menentukan kunci, menentukan isi, mengembangkan isi puisi. Nah, seperti itu. Kira-kira langkahnya nanti seperti itu. Pada sintak kedua yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Di sini peran guru adalah meminta siswa untuk berkelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemudian guru akan membagikan LKPD sesuai kelompok masing-masing dan akan dikerjakan bersama-sama. Kemudian sebelum mereka mengerjakan, maka guru akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara pengisian LKPD. Pada sintak 3 yaitu menyusun jadwal. Kegiatannya yaitu membuat kesepakatan antara guru dan siswa. Yang pertama, kesepakatan yang diperoleh adalah siswa diberi waktu untuk mengumpulkan tugas selama 1 minggu sejak pertemuan ini. Kemudian puisi itu dikumpulkan melalui media sosial, Instagram ataupun Facebook. Kemudian menandai guru untuk diberikan penilaian. Selanjutnya, kesepakatannya yaitu bentuk puisi dengan desain bebas. Jadi di sini tidak menekankan desainnya seperti apa, tapi diberikan kebebasan agar siswa lebih kreatif. Pada sintak 4, yaitu memantau siswa dalam kemajuan proyek. Di sini peran guru adalah memantau setiap kelompok. Apabila ditemukan kesulitan, maka siswa bisa berkomunikasi dengan guru. Pada sintak 5, yaitu penyajian dan penilaian proyek. Siswa melakukan presentasi, kemudian kelompok lain mengomentari. Berikut, mari kita simak presentasi dan saling menanggapi dari kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menanggapi satu puisi buatan Yulia yang berjudul Sekolahku. Kutulis dalam bait-bait indah puisi tentang masa sekolah, bentuk dari ungkapan cinta akan indahnya masa sekolah. Sekolahku yang begitu luas, banyak dikelilingi taman-taman indah, pepohonan hijau menambah segar suasana. Angin berbisik lembut ketika ku menyapanya. Begitu cintanya diriku akan sekolah kebanggaan ini, bahkan sampai mendarah daging. Aku berjanji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini demi masa depan yang gemilang. Tekadku hanya satu, belajar hingga sukses digapai. Tanggapan dari kelompok kami untuk puisi ini adalah secara keseluruhan isi puisi sudah bagus, tetapi judulnya masih terlalu sederhana. Langsung ditanggapi atau nanti? Nah, ditulis dulu berarti. Kalau mau ditampung berarti ini tadi judul terlalu sederhana ditulis. Jadi biar didiskusikan dulu ya, beri kesempatan diskusi. Kemudian, Dan menurut kami sepertinya belum ada majas yang digunakan di puisi ini. langsung dijawab. Ada lagi? Sudah ada 2 itu. Tadi judul sama majas dijelaskan. Bisa berdiskusi.
tanggapan yang pertama, judul terlalu sederhana. Yaitu memang judulnya terlalu sederhana karena kita cuma membuat puisi tentang lingkungan sekolah, jadi kita memberi judul tentang sekolahku. Untuk majas, kita ada majas. Majas pertama, majas personifikasi yang ada katanya angin berbisik lembut ketika aku menyapanya. Yang kedua, ada majas hiperbola pada kalimat bahkan sampai mendarah daging. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata puisinya sudah bagus. Tadi berarti kurang cermat ya pada saat menganalisis ya, menanggapinya ya. Kelompok kalian guys ya. Tadi langsung tadi Sintak 6 yaitu mengevaluasi hasil proyek. Di sini guru akan menanyakan kendala yang dihadapi selama mengerjakan proyek. Apakah ada kesulitan atau tidak? Selanjutnya, berdasarkan hasil presentasi, maka koreksi dari teman atau masukan dari teman atau tanggapan itu digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki proyek yang nantinya akan dikumpulkan melalui media sosial mereka. Kesimpulannya, model PJBL dengan menggunakan media alam sekitar di SMK Negeri 3 Pekalongan bisa dikatakan berhasil. Hal itu dapat dilihat dari nilai yang mereka dapatkan. Untuk nilai kognitif, dari 32 siswa yang hadir, hanya 2 anak yang belum memenuhi KKM. Kemudian untuk nilai proyek dan juga nilai psikomotorik sudah semuanya di atas KKM. Berikut ini merupakan hasil proyek siswa dalam membuat puisi dengan media alam sekitar yang telah diunggah melalui media sosial mereka, kemudian menandai guru untuk mendapatkan penilaian dan juga komentar. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Setelah kurang lebih selama 3 bulan kami mengikuti PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Saya mendapatkan banyak hal positif dari mengikuti program PPG ini. Salah satunya, mengkondisikan anak dengan lebih baik di dalam kelas, serta pemanfaatan teknologi yang lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada LPTK Universitas Pancasakti Tegal yang selama ini telah memfasilitasi kegiatan PPG dalam jabatan ini. Terima kasih kepada dosen dan guru Pamong yang selama ini telah sabar dan telaten dalam membimbing kami. Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat di sekolah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.